Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Oke, tadi datang sarapan atau tidak? Sarapan. Bu. Ya, jadi pagi-pagi itu ke sekolah kita harus sarapan supaya saat datang belajar kita semangat. Oke, baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk membawakan kita dalam doa. Ibu minta ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya pimpin kita dalam doa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membawakan kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Febronia Bukifan, Hadir Ibu. Esther Nurwista Taif, Hadir Ibu. Angela Emnesi. Hadir Ibu. Oke, jadi semuanya hadir. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama mengenal pola irama, lalu yang kedua itu mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup, terus yang ketiga itu mengenal lambang bilangan serta mengetahui nilai tempat dari bilangan. Oke. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya. Makhluk hidup apa saja yang ada di lingkungan anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Ayam. Ayam, apalagi? Manusia. Manusia, apalagi? Kucing. Kucing, iya. Jadi anak-anak, ada banyak sekali makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang anak-anak Ibu mau tanya. Anak-anak pernah mendengar lagu cicak-cicak di dinding? Pernah. Oke anak-anak, sekarang anak-anak dengarkan lagu cicak-cicak di dinding, lalu anak-anak amati pola irama yang ada di lagu itu. Anak-anak bisa dengar? Bisa Ibu. Oke. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap tentang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu tentang cicak-cicak di dinding dan sudah amati pola yang ada pada teks lagu. Nah, tadi anak-anak lihat pada teks lagu itu ada pola apa saja? Pola pendek dan panjang. Nah, sekarang tadi anak-anak sudah melihat tentang pola irama. Itu ada pendek, ada panjang. Sekarang Ibu ada lembar kerja kelompok. Ini anak-anak nanti bikin buat pola irama sesuai dengan kreatif anak-anak. Terus nanti anak-anak kumpulkan. Paham? Paham Ibu. Kami 3 satu kelompok ke Iya, satu kelompok. Oke anak-anak, sudah selesai kerja? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah, kumpulkan. Anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, kalau masih, sekarang anak-anak semua berdiri, kita menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Menyanyi sambil tepuk tangan. Ibu hitung sampai 3 baru menyanyi. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan. Anak-anak silakan duduk. Selain tadi makhluk hidup yang anak-anak sebutkan, ada makhluk hidup apa lagi yang ada di lingkungan? Tumbuhan. Tumbuhan, apa lagi? Ya, jadi selain ayam, kucing, manusia, ada juga tumbuhan. Jadi begitu banyak makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu ada gambar tentang aktivitas makhluk hidup. Anak-anak lihat gambar yang di sini, lalu anak-anak identifikasi kira-kira aktivitas yang ada di sini ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup apa? Anak-anak paham? Paham. Oke, sekarang anak-anak lihat. Gambar yang pertama ini
tahu ciri-ciri makhluk hidup apa? Membutuhkan makanan. Ya, membutuhkan makanan. Kalau yang ini Bergerak. bergerak. Kalau ini berkembang biak. Kalau yang ini Menghirup nafas. Membutuhkan udara. ya bernapas, membutuhkan udara. Kalau yang ini tumbuh dan berkembang. ya tumbuh dan berkembang. Kalau yang ini Peka terhadap rangsangan. ya peka terhadap rangsangan. Tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi tadi anak-anak sudah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, diantaranya memerlukan makan, bergerak, berkembang biak, bernapas, tumbuh dan berkembang, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut. Misalnya ibu kasih contoh bergerak. Misalnya manusia bergerak dengan cara berjalan, berlari, melompat. Kalau misalnya memerlukan makanan, contohnya manusia memerlukan nasi. Nasi. Kalau misalnya hewan, Rumput. kuda itu seperti rumput. Ayam misalnya jagung. Jagung. Ya. Beras. Oke, baik. Berarti anak-anak semua sudah tahu. Sudah Ibu. Sudah. Oke, baik. Sekarang ibu minta anak-anak untuk kerjakan lembar kerja kelompok. Nah, di sini dia punya suruhan anak-anak pikirkan makhluk hidup yang anak-anak sukai. Lalu anak-anak identifikasi makhluk hidup itu, lalu ubah itu menjadi sebuah cerita. Anak-anak paham? Paham, Ibu. Nah, karena ini lembar kerja kelompok, jadi anak-anak silakan berdiskusi. Anak-anak silakan diskusi. Oke, anak-anak sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Oke, kumpulkan hasil kerja. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang anak-anak perhatikan dua gambar di bawah ini. Ini ada gambar cicak dan ikan. Nah, anak-anak coba tentukan persamaan dari kedua makhluk hidup ini. Berkembang biak. Ya, jadi ikan dan cicak memiliki persamaan ciri-ciri, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Nah, anak-anak, jadi makhluk hidup ikan dengan cicak itu mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan itu bisa bertelur sampai dengan ribuan. Sekarang ibu akan memperkenalkan kepada anak-anak tentang bilangan ribuan. Nah, anak-anak coba perhatikan angka 1250. Nah, jadi angka 1250 itu merupakan lambang bilangan. Nah, anak-anak, ibu di sini ada contoh tabel tentang lambang bilangan dan nilai tempat. Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ini tadi lambang bilangan yang sudah ibu sebutkan. 1250. Ini nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi nilai 1 di sini berbunyi ribuan. Jadi ini ribuan. Kalau 2 ratusan, 5 puluhan, 0 satuan. Dan nama bilangannya 1250. Oke, anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan bermain kartu bilangan. Nah, di sini ibu sudah siapkan 4 potongan kertas. Jadi di sini ada 2 lambang bilangan dan 2 nama bilangan. Anak-anak ambil ini, lalu nanti anak-anak samakan. Misalnya anak ET dapat misalnya lambang bilangannya 1250. Nanti samakan dengan teman siapa yang dapat nama bilangan dari 1250. Nanti maju untuk tulis.
Oke, anak-anak silakan ambil lambang bilangan dengan nama bilangan yang sudah Ibu siapkan di sini. Ambil. Oke. Coba anak-anak buka lalu lihat. Apa anak Feni sebutkan anak Feni dapat apa? 1369. Itu termasuk nama bilangan atau lambang bilangan? Lambang bilangan. Lambang bilangan. Coba anak Ella, 1369. itu lambang bilangan atau nama bilangan? Nama bilangan. Oke, sekarang saya minta anak Feni untuk tuliskan lambang bilangan yang anak Feni dapatkan. Oke, tepuk tangan untuk anak Feni. Anak Ella. Oke, betul. Tepuk tangan untuk anak Ella. Nah, tadi ini lambang bilangannya 1369. Oke, sekarang saya minta anak Ete untuk tentukan mana yang termasuk bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Baik, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk anak Ete. Ya, jadi anak-anak, lambang bilangan dari 1369. Di sini satu termasuk bilangan ribuan, 300-an, 60-an, dan 9 satuan. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu mau tanya. Tadi dari awal pembelajaran sampai akhir, tadi kita belajar tentang apa saja? Makhluk hidup, mengenal Pola pola irama. irama, Kemudian nama bilangan, bilangan, lambang bilangan. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu untuk membawakan kita dalam doa. Di sini Ibu minta anak Ete untuk membawakan kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak Ete yang sudah membawakan kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Sampai jumpa juga Ibu. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu.